Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Fadila dengan NIM 23421077 dari tingkat 2A Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi Poltekkes Kemenkes RI Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hardware, software, dan brainware menggunakan aplikasi Bandicam. Yang pertama, hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Fungsi hardware. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, mengelola data atau informasi. Yang ketiga, memberikan output. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. B. Perangkat pemrosesan atau proses device. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya yang pertama ada CPU, ada VGA, dan ada RAM. Yang C. Perangkat keluaran atau output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Contohnya ada monitor, proyektor, dan printer. Yang keempat, perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral device. Peripheral device merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Yang kedua, software. Pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara bersamaan. Kemudian, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Selanjutnya, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Hardware juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Selanjutnya, jenis-jenis software. Software terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contohnya adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Yang ketiga, program aplikasi. Contohnya, software. Yang keempat, perangkat lunak driver. Contohnya, driver printer, driver mouse, kartu jaringan, atau network card, dan sejenisnya. Yang ketiga, brainware. Brainware disebut sebagai pengguna. Brainware merupakan pengguna atau orang yang mengendalikan dan mengoperasikan komputer. Pengguna komputer dalam hal ini adalah manusia. Ia selalu terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengelolaan data. Tanpa adanya penggunaan makna komputer tidak dapat berjalan. Jenis-jenis brainware. Brainware terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama administrator, yaitu seseorang yang memiliki tugas dan kemampuan dalam mengatur dan merancang sistem kerja, urutan kerja, dan proses input dan output. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian di dalam memilih perangkat lunak, beserta dengan kebutuhan yang sesuai dengan organisasi bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, programmer. Programmer adalah seseorang yang memiliki tugas untuk membuat program yang dibutuhkan sistem komputer. Yang keempat, operator.
Operator adalah seseorang yang bertugas menjalankan perangkat komputer melalui program dan sistem operasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan operator seperti merawat sistem operasi dan peralatan perangkat komputer dalam menyiapkan data untuk diakses. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.